Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita akan belajar tentang data mining hari ini. Oke, setelah di video sebelumnya kita belajar tentang knowledge discovery in database dengan data mining, kita bahas banyak tas-tas di dalam data mining ya. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi. Kita buka materi tentang klasifikasinya dulu. Nah, saya review sedikit. Jadi data mining task itu sebenarnya terbagi menjadi dua, ada predictive method dan ada descriptive method. Task-task data mining yang termasuk ke dalam predictive method itu kan berarti memprediksi ya, yaitu klasifikasi, regresi, dan anomali deteksi. Sedangkan yang descriptive method itu clustering, association rules discovery, dan sequential pattern discovery. Hari ini kita akan bahas tentang klasifikasi di sini. Sebelum kita maju ke klasifikasinya, harus diperhatikan dulu apa yang membedakan klasifikasi dan prediction. Inti dari perbedaan klasifikasi dan prediction sebenarnya dua-duanya juga secara kasat mata atau ya secara awamnya klasifikasi dan prediksi itu sama-sama memprediksi sih gitu ya. Cuman harus bisa dibedakan antara klasifikasi dan prediksi. Kalau klasifikasi di dalam data mining, kita lihat namanya klasifikasi. Depannya adalah kelas gitu ya. Kelas itu berarti dia akan menentukan suatu kelas tertentu atau label tertentu, di mana labelnya itu tipenya adalah kategorikal. Dalam video sebelumnya tentang data mining, kita pernah bahas mengenai jenis-jenis data ya. Data kategorikal itu berarti ya kategorikal. Contohnya adalah tinggi, sedang, rendah, small, medium, large gitu ya. Itu adalah data yang termasuk ke dalam klasifikasi. Sementara kalau prediksi, biasanya prediksi itu yang dihitung adalah nilai kontinu. Nilai kontinu itu berarti berupa angka yang bisa dihitung ya. Biasanya kalau yang prediksi itu kita akan mencari formula tertentu untuk memprediksi. Jadi bisa dibedakan ya antara klasifikasi dan prediksi. Nah, ini adalah dua tahap proses klasifikasi, di mana yang namanya klasifikasi itu membutuhkan training set. Training set itu berarti sekumpulan objek ya, sekumpulan data yang atribut kelasnya sudah ada gitu. Jadi misalnya kita melakukan surveinya kalau di sini contohnya adalah mengenai cheat atau bukan cheat gitu ya. Cheat itu maksudnya selingkuh atau enggak gitu. Jadi misalnya di sini ada atribut 1, atribut 2, atribut 3 di mana kelas cheatnya itu isinya 2 antara yes atau no, dan yang akan kita prediksi di sini adalah kelasnya gitu ya, yang akan dijadikan prediksinya itu kelasnya. Dan ini sudah fix, sudah ada hasil survei penelitiannya. Jadi kita sebut dia sebagai training set. Nah, di tahap klasifikasi yang pertama adalah tahap pembuatan model atau model building. Nah, ini adalah masuk ke dalam model building. Ini tahap 1. Kemudian tahap kedua adalah apply model. Jadi setelah tahap 1 menghasilkan model, kita apply modelnya di sini. Gitu ya. Nah, di dalam klasifikasi itu ada istilah training set dan test set.
Training set itu yang tadi saya jelaskan ya, berarti data yang akan kita cari polanya, data yang akan kita cari dengan menggunakan learning algoritma gitu. Jadi data ini nanti dicari polanya menggunakan learning algoritma. Algoritmanya apa saja? Algoritmanya ada yang decision tree, ada yang rule based, ada yang instance based, nanti kita bahas. Nah, nanti dengan menggunakan algoritma learning ini, dia akan menghasilkan suatu model tertentu. Dan model ini nanti akan di-apply terhadap test set. Nah, test set ini adalah data yang akan kita cari tahu nih, yang akan kita prediksi nih. Makanya yang namanya test set biasanya kelasnya itu adalah kosong, karena kita ingin tahu kira-kira yang atribut satunya no, atribut 2-nya small, atribut 3-nya 55.000, dia kelasnya apa ya gitu. Dan test set itu independen dari training set, seperti itu. Ini adalah 2 tahap klasifikasi. Nah, di dalam klasifikasi atau di dalam proses learning ada istilah supervised dan unsupervised. Namanya juga supervised, berarti disupervisi gitu ya. Nah, supervised learning itu identik dengan klasifikasi. Kenapa? Karena ada proses pemeriksaan atau training data yang ada labelnya. Jadi kalau saya biasanya memisahkan antara supervised dengan unsupervised itu dilihat dari label. Kalau data trainingnya itu ada labelnya, atau label itu istilahnya ada kelasnya yang harus diobservasi, maka kita sebut dia sebagai supervised learning. Maka kalau supervised learning kita pelajari atau kita bentuk modelnya dengan menggunakan klasifikasi. Nah, kalau yang unsupervised nanti kita belajar juga tentang unsupervised. Yang membedakan adalah training datanya tidak ada labelnya. Jadi kalau saya punya data ini, dia tidak ada kelasnya. Biasanya kalau unsupervised, training data ininya tidak ada kelasnya. Kita ngumpulin data tapi belum punya kelasnya. Justru tujuannya itu, kita ingin mencari segmentasi dari data ini, kira-kira pengelompokannya seperti apa. Makanya biasanya unsupervised itu dia modelnya deskriptif. Kalau modelnya deskriptif itu masuk disebutnya masuk ke dalam clustering gitu ya. Jadi yang membedakan supervised dan unsupervised itu kita bisa lihat dari data trainingnya. Kita bisa lihat dari proses mendapatkan polanya itu dari data trainingnya. Nah, metode-metode klasifikasi yang bisa kita pelajari itu ada banyak sekali ya. Kita bisa belajar tentang dengan menggunakan decision tree, bisa juga rule based classifier, bisa juga bias classifier atau naive bias ya. Kemudian ada yang instance based classifier dan classifier yang lain gitu. Metodenya banyak sekali untuk klasifikasi. Oke, kita buka dulu yang decision tree. Kita lihat di sini bahwa namanya juga tree. Jadi decision tree itu kita akan membuat sebuah pohon berdasarkan data trainingnya. Model yang di-apply itu bentuknya akan berupa pohon gitu ya. Nah, dari data training itu nanti akan dibentuk node-node yang menunjukkan keputusannya gitu. Jadi data dari decision tree itu nanti akan dibangun berupa pohon yang menghasilkan keputusan. Jadi nanti hasilnya mengikuti pohonnya. Nah, masalahnya adalah datanya. Jenis datanya seperti apa sih decision tree? Kita tahu bahwa data itu ada yang nominal gitu ya. Ada yang kategorikal.
Nah, kalau yang kategorikal itu lebih mudah. Kenapa? Karena sudah jelas kita akan bikin pohonnya sesuai jumlah kategorinya. Tapi kalau misalnya yang nominal gimana? Terus kalau misalnya datanya continue gimana? Kalau misalnya continue gimana? Nah, ini ada tekniknya masing-masing ya. Kalau yang kategorikal kita bisa bagi berdasarkan jumlah kategorinya. Atau kalau misalnya yang nominal, kita juga bisa kumpulkan sejumlah nominal yang sama gitu ya. Tapi kalau yang kategorikal, biasanya kita bagi dia menjadi kelompok lagi. Misalnya antara nilai yang lebih kecil dari 0 sampai misalnya 10, kemudian yang lebih besar dari 10 gitu. Jadi dia akan ada 2 kategori, seperti itu ya. Untuk pembagian decision tree, kita lihat lebih jelas. Misalnya saya punya data seperti ini. Datanya itu adalah umur, income, student, credit rating. Kalau age itu dia sudah bagi, jadi ini datanya udah enak ya, jadi dia udah bagi-bagi menjadi yang kurang dari 30, antara 31 sampai 40 gitu ya, dan yang lebih dari 40. Ini semua sudah dibagi menjadi bentuk kategorikal. Nah, decision tree itu sebelum kamu menentukan klasifikasi apakah mau pakai decision tree atau naive Bayes atau metode yang lain, lihat datanya. Apakah datanya akan cocok, walaupun memang bisa dipaksakan, tapi belum tentu hasilnya bagus gitu ya. Hasil klasifikasinya belum tentu bagus. Jadi harus disesuaikan juga dengan contoh datanya. Nah, dari data tadi kita bisa tentukan, oke, yang pertama di tes itu adalah age-nya dulu. Kalau age-nya kurang dari sama dengan 30, maka kita akan ngecek student-nya. Kalau student-nya no, maka hasilnya adalah no gitu ya. Hasil klasifikasi atau kalau di sini kredit hasil keputusannya no gitu. Kemudian kalau misalnya studentnya yes, maka hasil keputusannya adalah yes gitu. Tapi kalau misalnya age-nya antara 30 sampai 40, maka langsunglah dia masuk kelasnya adalah yes. Tapi kalau misalnya lebih besar dari 40, dia harus ngecek dulu nih credit rating seperti apa. Apakah excellent atau fair? Kalau fair maka dia hasilnya yes, tapi kalau excellent dia maka masuk kelasnya kelas 0 gitu. Nah, kemudian apa yang kira-kira Bu, duluan mana nih kita ngeceknya? Mungkinkah age dulu? Mungkinkah kita ngecek student dulu? Mungkinkah kita ngecek credit rating dulu? Nah, ini ada algoritmanya tersendiri ya, tergantung dari jenis algoritmanya. Kita lihat secara umum basic algoritmanya ini adalah greedy ya. Greedy itu kan berarti semua kemungkinan dicoba dan komputasinya pasti mahal sekali gitu ya. Pertama, tree itu dikonstruksi top down recursive divide and conquer manner gitu. Ini kita pelajari di algoritma dan struktur data ya. Kemudian saat pertama kalinya semua training itu akan dijadikan root. Semua training example itu akan dijadikan root dulu. Kemudian atribut yang kategorikal itu semua data atribut itu harus dibentuk kategori. Seperti yang tadi saya ceritakan ya, datanya harus kategori semua. Kalau misalnya dia continue, maka kita harus buat dia discrete. Setelah itu kita bagi-bagi supaya jadi kategorikal gitu ya. Kemudian bagaimana cara membaginya? Bagaimana cara kita menentukan mana yang harus kita pilih pertama kali. Nah, itu ada fungsinya, ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya information gain, ada yang namanya Gini index, tergantung dari algoritmanya dan mana yang akan kita pilih gitu ya.
Terus kapan kita akan berhenti mencari pohonnya nih? Kita akan berhenti mencari pohonnya kalau misalnya tidak ada satupun sampel yang sudah harus kita periksa. Tidak ada satupun not yang harus kita periksa. Artinya semuanya sudah terbentuk. Atau bisa juga kalau misalnya semua sampelnya sudah menunjuk kepada masing-masing kelas. Atau kalau misalnya tidak juga, berarti kita harus cut pada level berapa dia harus berhenti membuat pohon. Atau biasanya sih dihitungnya menggunakan majority voting gitu ya. Terkadang semakin banyak atributnya, maka penentuan pohonnya pun akan semakin banyak gitu ya. Penentuan not mana yang harus diperiksakan semakin banyak, dan pohonnya pun akan semakin berkembang, banyak sekali yang harus diperiksa gitu. Jadi sebenarnya decision tree ini termasuk algoritma yang mahal gitu ya, apalagi kalau atributnya banyak. Nah, berikutnya kita maju ke rule based classifier. Nah, rule based classifier ini seperti apa sih? Kalau tadi decision tree kita bikin pohon gitu ya, ada node, ada leaf, kita harus menentukan node mana dulu yang harus diperiksa. Kalau sekarang ada istilah rule based classifier. Di rule based classifier itu sesuai dengan namanya juga rule based. Berarti kita akan membuat sebuah rule di sini. Ada rule-nya gitu ya. Biasanya rule based ini dia akan mengklasifikasikan record atau model yang dihasilkannya itu berupa rules-nya if then rules. Gitu. Bentuk rules-nya seperti ini. Sebelah kirinya itu adalah condition, sebelah kanannya itu adalah class labelnya. Contohnya adalah kita lihat di sini. Nah, ini datanya umum ya. Ini data ciri-ciri binatang. Ada nama binatangnya, kemudian tipe darahnya, apakah darah warm, cold, atau kita lihat di sini give birth-nya, apakah dia melahirkan, apakah dia bisa terbang, apakah dia tinggal di dalam air gitu ya. Dan kelasnya itu ada kelas mammal, reptil, fish, amfibi gitu ya. Nah, dari sini kalau kita menggunakan rule based, dia akan menghasilkan contohnya rules-nya adalah di sini. Dia menghasilkan 5 rules. Rules yang pertama, kalau give birth-nya sama dengan no, ini kalkulus predikat ya, dan gitu ya, and can fly-nya sama dengan yes, maka kelasnya itu masuk ke dalam bird. Jadi dia udah nggak ngecek mana-mana lagi, yang penting dia langsung lihat, oh give bird-nya sama dengan no, can fly-nya sama dengan yes, berarti dia itu adalah bird. Kemudian di rules yang kedua, jika give birth-nya itu adalah no, live in water-nya itu sama dengan yes, maka kelasnya itu adalah fish gitu ya. Kemudian kalau give birth-nya itu sama dengan yes, blood type-nya itu warm, maka dia akan masuk ke dalam kelas mammal. Kalau give birth-nya no, can fly-nya sama dengan no, maka dia masuk kelas reptiles dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari hasil rule based classifier. Nah, kemudian sama seperti dua tahap dalam klasifikasi ya. Tahap pertama itu training, menghasilkan modelnya ini. Lalu ini adalah test setnya, data tesnya gitu ya. Misalnya saya punya hawk. Hawk itu blood type-nya warm, give birth-nya no, can fly-nya yes, live in water-nya no. Maka dia kelasnya apa ya? Kalau kita mengacu kepada ini, maka kira-kira dia masuknya yang mana? Kita lihat berdasarkan urutannya aja dulu. Kalau dia R1, apakah dia masuk ke dalam kategori bird? Kita lihat dari rule yang pertama, give birth-nya no enggak? Oh iya, give birth-nya no nih. Can fly-nya yes enggak? Oh iya, can fly-nya yes. Oh berarti dia langsung kita isi sebagai
kelas bird gitu ya. Ini adalah bird. Kemudian ada grizzly bear nih, grizzly bear. Kita lihat lagi dari rules yang pertama. Apakah give bird-nya no? Oh, give bird-nya yes. Berarti bukan. Kita ngecek lagi ke yang kedua. Kita ngecek ke yang kedua di sini. Apakah give bird-nya no juga? Give bird-nya yes lah. Kita pindah lah gitu ya. Berarti kita ngecek yang rules ketiga. Apakah give bird-nya yes? Oh ya, give bird-nya yes. Apakah blood type-nya worm? Oh ya, blood type-nya itu adalah worm. Kalau gitu berarti dia masuk ke dalam kelas mammal. Seperti itu. Jadi terlihat jelas di sini ya. Untuk tahap klasifikasi yang pertama itu data training, dicari modelnya. Tahap pertama dapat modelnya, kita apply ke dalam data test untuk mencari kelasnya. Apakah data test ini sama dengan yang di data training? Tidak. Ini justru yang akan kita cari. Makanya aplikasi-aplikasi data mining untuk memprediksinya itu seperti ini ya. Jadi diketahui ada sampel data yang tidak kita ketahui kelasnya, dan kebetulan kita sudah punya modelnya, kita tinggal apply ke dalam modelnya gitu. Nah, kita lihat di dalam karakteristik rule based classifier-nya di sini. Ada istilah mutually exclusive rules dan ada istilah exhaustive rules. Kalau yang mutually exclusive rules itu rules-nya sangat independen, artinya dia tidak bergantung terhadap rules lain, tidak ada rules yang sama gitu ya. Itu mutually exclusive, benar-benar independen dengan rules yang lain. Jadi setidaknya kalau ada record, setiap record itu sudah terpenuhi oleh satu rules gitu ya. Itu kita masuk ke dalam disebut sebagai mutually exclusive. Kemudian ada istilah exhaustive rules. Exhaustive rules itu ada kemungkinan kombinasi atribut yang menunjuk kepada rules yang sama gitu ya. Jadi ada rules yang kombinasi atributnya sama gitu. Jadi setidaknya ada satu rules, setiap record adalah satu rules yang sama gitu ya. Itu exhaustive rules. Jadi bedakan antara mutually exclusive dengan exhaustive rules gitu. Nah, kita lihat di sini, misalnya di sini bisa juga yang namanya rule based jabarkan berdasarkan tree. Jadi kita bikin tree-nya dulu, kemudian si tree itu dibentuk rule-nya. Misalnya di sini ada tree ya, tree-nya kalau tree-nya refund yes, no. Kalau refund-nya no itu harus ngecek marital status. Kalau marital statusnya married maka kelasnya no. Kalau marital statusnya single atau divorce maka dia masuk taxable income gitu ya. Kalau taxable income-nya kurang dari 80.000 berarti dia kelasnya no. Kalau taxable income-nya lebih besar dari 80.000 maka dia kelasnya yes. Nah, tree ini setelah dihasilkan tree-nya, maka kita akan bentuk dia rules-nya seperti ini. Rules-nya dia menghasilkan 4 ya, dari tree ini rules-nya ternyata ada 4 nih. Rules yang pertama itu kalau refund-nya yes maka otomatis dia kelasnya no. Kalau refund-nya no dan marital statusnya single or divorce dan taxable income-nya kurang dari 80 maka dia masuknya kelasnya no, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia menghasilkan 4 buah rules. Bisa dilihat di sini bahwa rules tersebut itu ada yang mutually exclusive dan ada yang exhaustive. Karena dari datanya itu ada banyak sekali informasi yang dihasilkan dari tree-nya gitu ya. Yang mutually exclusive yang mana? Yang mutually exclusive itu yang ini.
Kalau misalnya refundnya yes, ya udah langsung aja. Berarti semua yang refundnya yes itu kelasnya adalah no. Berarti ini disebut sebagai mutually exclusive. Kalau yang exhaustive rules itu yang dia masih harus mencari ke dalam note yang lain gitu ya. Jadi itu disebut sebagai exhaustive rules. Nah, bagaimana cara membangun rules-nya? Ada dua cara membangun rules. Yang pertama itu ada yang disebut dengan direct method dan ada yang disebut dengan indirect method. Kalau yang direct method berarti rules-nya dari data trainingnya itu langsung di-create model rules-nya. Tapi kalau yang indirect method dia harus menggunakan klasifikasi yang lain, artinya dia akan membentuk tree dulu misalnya, baru dihasilkan rules. Contohnya adalah C45 gitu ya. C45 dibentuk dari kita bikin tree-nya dulu, kemudian dari tree kita bentuk rules kayak tadi, kayak contoh yang ini ya. Nah, ini termasuk salah satu bentuk indirect method. Kita lihat contohnya ya. Kita buka satu-satu. Nah, ini adalah proses dari direct method. Direct method itu setiap algoritma pasti beda-beda, cuman secara umum dia akan seperti ini. Kita mulai dari empty rule, jadi rule-nya kosong dulu, belum ada rules-nya. Kemudian kita bangun rules-nya satu demi satu gitu. Kemudian setelah itu hapus setiap record yang sudah tercover dengan rules-nya. Lalu kita ulangi proses 2 dan 3 ini sampai ada kriteria berhentinya gitu ya. Jadi misalnya kita lihat dari sini, mana ya. Nah, misalnya dari data ini. Pertama kita cek dulu, awalnya rules-nya kosong dulu nih. Kita bikin rules satu-satu dulu. Kalau misalnya blood type-nya warm, kelasnya apa? Nih, kalau yang dia warm, maka kelasnya apa? Kelasnya mammals, itu ada berapa? Kalau yang warm, jadi satu-satu ya. Kalau yang warm, terus kelasnya reptil ada berapa? Semua mulai dari satu. Terus nanti kalau ada yang bentrok, dia di create lagi gitu ya, dia ditambahkan lagi. Sebenarnya sama aja sih dengan bentuk tree gitu ya, cuman kita nggak bikin pohonnya di sini kalau menggunakan Reaper kalau menggunakan direct method. Nah, kalau dengan indirect method berarti kita butuh algoritma lain nih. Contohnya pakai decision tree gitu ya. Decision tree contohnya D3. Jadi dari data training yang tadi itu menghasilkan rules. Rulesnya berupa pohon dulu, pohonnya dibangkitkan semua, kemudian kita bangkitkan rule-nya, lalu kita cek satu-satu rule mana yang relevan gitu. Jadi ada algoritmanya tersendiri. Contoh dari indirect method adalah C45. Nah, ini adalah contoh C45 versus Reaper ya. Reaper itu yang direct, C45 itu yang indirect, yang lewat tree dulu. Nah, kalau yang C45 itu dia hasilnya seperti ini ya. Dia akan menghasilkan pohon. Sedangkan kalau yang Reaper dia langsung menghasilkan apa ini namanya, tree-nya, menghasilkan rules-nya tanpa melalui pohon. Nah, kita lihat di sini berdasar hasil dari C45 dan Reaper itu berbeda. Kalau C45 yang pertama dicek itu adalah give birth-nya. Sisanya yang terakhir itu kalau tidak ada di dalam rule 1, 2, 3, 4 maka dia termasuk kelas amfibi. Tapi kalau di Reaper dia ngeceknya live in water-nya dulu.
dan kalau tidak masuk dalam rule 1, 2, 3, 4 maka dia akan dimasukkan ke dalam kategori mammals gitu ya, sisanya dimasukkan ke dalam kategori mammals. Jadi jelas berbeda sekali ya, walaupun sama-sama rule base tapi karena penanganannya beda maka hasil rulesnya pun akan berbeda. Nah, kita lihat kelebihan dari rule based classifier ini. Dia sama ya, ekspresif seperti decision tree karena akan mencari rules gitu, rules yang sesuai dengan trainingnya. Kemudian easy to interpret ya, kita ngeceknya gampang. Tapi syarat dari decision tree dan rule base itu adalah atributnya tidak banyak. Jadi kalau kita mau mengklasifikasikan dokumen teks itu tidak akan cocok dengan menggunakan decision tree gitu ya, decision tree atau rule base. Kemudian dia easy to generate, memang easy ya. Kemudian dapat mengklasifikasikan new instance secara rapid gitu. Jadi klasifikasi instance yang baru lebih cepat karena pembentukan rules-nya juga banyak gitu ya, komplit. Kemudian performance-nya karena memang 11, 12 dan decision tree, jadi dia bisa di-compare dengan decision tree. Intinya adalah jangan gunakan rule base dan decision tree kalau misalnya atribut yang kamu miliki sangat banyak, karena ini akan sangat memakan cost-nya ya. Cost-nya mahal sekali untuk membentuk decision tree. Gitu. Berikutnya kita masuk ke jenis klasifikasi yang keberapa ya? Yang ketiga ya, yaitu instance based classifier. Sebenarnya kalau instance based classifier mirip-mirip seperti clustering, nanti kalian bisa bedakan sendiri dengan k-means-nya clustering gitu ya. Kalau ini instance based classifier, atau saya bilang di sini karena contohnya KNN gitu ya. KNN basic idea-nya adalah if it walks like a duck, quacks like a duck, then it's probably a duck gitu ya. Jadi kalau misalnya dia jalannya seperti bebek, quack 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 kayak bebek, maka dia sepertinya termasuk kelas bebek gitu. Itu basic idea-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada ayam, kemudian ada apa ya? Ada bebek gitu ya, ada angsa, kemudian ada anak ayam. Kita hitung jaraknya, test recordnya itu adalah ini ban ya, ban bentuk bebek. Kira-kira mana yang terdekat? Yang terdekat adalah yang ini ya, yang ini dengan yang ini gitu. Jadi bisa dimasukkan kategorinya ini termasuk bebek karena dia dekat dengan ciri-cirinya gitu. Nah, KNN, NN-nya itu adalah nearest neighbor. Jadi misalnya di sini ada sekumpulan datanya data kelas positif dan kelas negatif di sini. Kemudian saya punya titik merah ini ingin kita ketahui dia termasuk kelas yang mana. Maka kita akan cari tahu caranya dengan menentukan jarak yang terdekat dari titik ini. Kelas mana sih yang paling dekat dengan titik ini gitu. Nah, K-nya itu apa sih? K-nya itu adalah jumlah tetangga yang terdekat gitu. Jumlah tetangga yang terdekat. Jadi si titik merah ini kalau misalnya K-nya 3, berarti kita cari 3 tetangga yang terdekatnya. Ini K-nya 3, berarti dia ini itu adalah kelas positif. Tapi misalnya kalau kita sebut K-nya itu lebih besar lagi, 10, berarti dia akan mencari 10 tetangga terdekat dengan dia. Ada yang negatif, ada yang positif gitu ya. Pasti yang negatif ini termasuk atau kehitung ya. Kalau gitu gimana dong cara menentukan kelasnya? Cara menentukan kelasnya adalah kita bisa salah satunya adalah menggunakan voting. Jadi kita vote mana yang paling besar, apakah positifnya lebih banyak atau negatifnya yang lebih banyak gitu. Kalau di sini misalnya kalau yang dicarinya K-nya segini,
itu berarti kita bisa lihat majority-nya adalah yang positif gitu ya. Tapi tidak hanya dilihat dari votingnya, bisa juga ada fungsi-fungsi tertentu gitu ya. Jadi tergantung kita mau menggunakan apa. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Kalau one nearest neighbor berarti dia masuknya negatif. Kalau two nearest neighbor berarti dia negatif dan positif ini masuk gitu. Kalau 3 berarti positifnya ada 2. Nah, yang susah yang mana? Yang susah kalau kayak gini ya. Yang susah tuh kalau seperti ini gitu. KNN itu termasuk lazy learner karena dia nggak bikin model, dia hanya menghitung ukuran atau jarak titik yang dijadikan test set dengan sekitarnya gitu. Jadi makanya dia disebut sebagai lazy learner karena memang secara eksplisit dia tidak membentuk model gitu ya. Terus dia tidak ada proses learner yang susah payah gitu ya, eager learner, dimana kalau decision tree setiap note harus dihitung, kita harus menentukan note mana dulu, lanjut lagi note yang mana lagi gitu ya. Tapi kalau KNN enggak, dia cukup menghitung jarak saja, makanya disebut sebagai lazy learner. Kemudian yang jadi masalah adalah kalau kita belum tahu nilai K yang pasnya itu berapa. Karena ada kemungkinan kalau kita lihat berdasarkan voting, kalau misalnya ternyata jumlah kelas positif dan kelas negatifnya itu sama besarnya, kita akan kesulitan karena dia akan looping lagi mencari nilai K yang baru gitu ya. Nah, itu tadi tentang instant based clustering, yaitu KNN. Sekarang kita lanjut dengan Bayes classifier. Bayes classifier itu didasarkan dari statistik ya, Bayes theorem di sini. Dimana Bayes theoremnya itu kita ulang lagi statistiknya. C itu kelasnya, A itu atribut. Ini adalah peluang kondisional ya. Peluang kelas C jika atribut A itu adalah peluang A jika kelas C dikalikan dengan peluang kelas C dibagi dengan peluang A gitu. Dimana nilai peluang C kondisional A atau peluang kelas C jika A itu adalah nilai peluang AC dibagi dengan peluang A, tapi kalau peluang A jika C maka itu dia adalah peluang AC dibagi dengan peluang C. Ini statistik ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Jika a doctor knows that meningitis cause stiff neck, itu adalah stiff neck itu sakit leher ya. Jadi si dokternya tahu kalau sakit leher itu penyebab sakit leher itu 50% dari seluruh yang sakit leher itu gitu ya. Meningitis itu penyebab sakit lehernya 50% gitu. Kemudian prior probability untuk setiap pasien yang memungkinkan memiliki meningitis itu adalah 1/50.000. Sementara prior probability untuk setiap pasien yang memiliki sakit leher itu adalah 1/20. Jadi kalau misalnya if a patient has stiff neck, kalau pasiennya itu punya sakit leher, berapa kemungkinan dia memiliki meningitis gitu ya. Maka yang dihitung adalah peluang meningitis jika dia itu sakit leher. Nah, pakai rumus ini hasilnya adalah peluangnya 0,0002. Ini contohnya ya, contoh Bayes theorem. Nah, sekarang apa hubungannya Bu sama naive Bayes klasifikasi? Kalau di naive Bayes klasifikasi itu atributnya kan banyak ya. Jadi kita bisa buat seperti ini teoremanya. Kalau misalnya
saya punya peluang nilai atribut 1, atribut 2, atribut sampai N. Jika C gitu ya, jika kelas C, maka dia cara menghitungnya adalah peluang atribut 1 jika kelas C dikalikan dengan peluang atribut 2 jika kelas C, dan seterusnya. Rumusnya seperti ini. Nah, jadi semua rumus ini itu bisa kita tentukan gitu ya, penentuan kelasnya dengan menggunakan rumus ini aja. Nih, rumus ini yang paling atas. Nah, misalnya ini, gimana sih cara nentuin probability-nya kalau misalnya saya datanya seperti ini? A-nya itu mana? A-nya itu ini ya, refund, marital status, taxable income, kemudian effect gitu ya. Effect itu masuk ke dalam kelasnya. Kita hitung dulu nih peluang kelasnya nih. Peluang kelas no itu kan, no-nya itu, peluang kelas no itu adalah 7 dari 10. Peluang kelas yes-nya itu adalah 3 dari 10. Kemudian gimana nih kalau untuk discrete atribut gitu ya. Kalau misalnya discrete atribut, kita bisa gunakan ini ya. Peluang A jika C itu adalah kita bulatkan AIK dibagi dengan N dari jumlah dari kelasnya, dimana AIK itu adalah data yang memiliki atribut AI dan termasuk ke dalam kelas C. Misalnya adalah kalau statusnya merit dan kelasnya kalau statusnya merit, kelasnya no, dia ada berapa gitu. Kalau no kan di sini ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti nanti pembaginya 7. Terus yang merit ada berapa? Yang merit dan no. Merit dan no. 1 2 3 4. Berarti 4/7. Sementara kalau yang refundnya yes dan kelasnya yes mana? Yang refundnya yes dan kelasnya yes ada nggak di sini? Ternyata tidak ada yang refundnya yes, kelasnya yes. Maka dia nilai dari probabilitasnya adalah 0 gitu. Terus gimana kalau misalnya datanya itu continue? Yang tadi kan, nah kalau ini kan datanya discrete ya, discrete atau categorical kita bisa tentukan. Tapi kalau misalnya datanya continue, angka 1 2 3 nih kayak taxable income ini, gimana cara ngitung probabilitasnya? Pertama, kita lakukan diskretisasi. Jadi nilai kontinunya didiskretkan gitu ya, didiskretkan berarti nggak ada koma gitu. Atau misalnya kita split dengan value tertentu, apakah A kurang dari value atau A lebih besar dari value, jadi dibagi 2, misalnya dibagi 2 atau dibagi beberapa, jadi seperti categorical. Kemudian bisa juga kita menggunakan probabilitas density estimation. Probabilitas density estimation itu pakai statistik ya, bisa juga pakai standar deviasi, pakai distribusi gitu. Jadi rumusnya rumus tertentu itu. Nah, di sini contohnya adalah yang ini. Dia pakai normal distribusi. Dia pakai normal distribusi untuk income dan kelasnya no itu nilai meannya itu 110 dan variansnya itu 2975. Jadi untuk menghitung peluang income-nya 120 dan kelasnya no itu bagaimana? Ya kita pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini. Ini lambang apa ini? Ini variansi ya. Jadi ingat-ingat lagi lambang normal distribusi rumusnya seperti apa gitu. Jadi peluang income-nya 120 dan kelasnya no itu berapa? Ini. Dengan menggunakan normal distribusi
nilainya adalah 0,0072. Seperti itu. Kita lihat contoh yang lain. Misalnya saya punya test record nih, test record dari data trainingnya ini test recordnya gitu ya, data tesnya. Kalau refundnya 0 dan dia merit, kemudian income-nya 120.000, maka dia masuk kelas yang mana ya? Nah, dengan menggunakan naive Bayes, dia akan menghitung-hitung nih, no merit, income-nya 120, no dan merit. Kita lihat di sini. Kalau yang refundnya yes, kelasnya no, itu 3/7. Pakai cara yang tadi ya. Ini saya biar cepet aja. Kalau refundnya no dan kelasnya no, maka dia 4/7. Ini kita hitung dulu. Ini kan yang sudah ada ya. Per marital statusnya juga kita hitung dulu. Kemudian untuk taxable income-nya juga kita hitung dulu, sample means dan variance-nya. Setelah itu kita masuk ke rumus dari naive Bayes-nya gitu ya. Yang akan kita cari adalah kalau datanya X dan kelasnya no, kita berdasarkan ini aja. Berarti kita hitung yang P refundnya no, kelasnya no, dikalikan dengan P merit dan kelasnya no, dan P income dan kelasnya no, income 120 dan kelasnya no adalah kita, ini nilainya dari mana? Nilainya dari sini ya. Kita kalikan, hasilnya adalah 0,0024. Kalau kelasnya yes gimana? Kalau kelasnya yes dengan cara yang sama, ternyata dia peluangnya adalah 0. Berarti kita bisa tahu di sini peluang untuk kelasnya no itu lebih besar daripada peluang kelasnya yes. Jika itu, maka X ini masuk ke dalam kelas no gitu ya. Jadi kita lihat nilai peluang yang paling besar. Nilai peluang yang paling besar berarti dia kelasnya yang di situ gitu. Atau contoh lain nih yang lebih sederhana. Kalau tadi kan ada nilai continue-nya ya. Kalau ini kan nilainya kategorikal semua. Jadi misalnya saya punya data ini, kemudian ini adalah tesnya, maka bagaimana cara kita menghitung menentukan kelasnya gitu ya. Give birth-nya yes, can fly-nya no, live in water-nya yes, have legs-nya no, maka kelasnya yang mana gitu. Apakah dia mammals ataukah non mammals? Jadi kita tinggal hitung saja untuk yang atribut, untuk atribut yang mammals itu peluangnya berapa sih kalau atributnya sesuai ini dan dia mammals gitu ya. Berarti kita hitung 6/7 kali 6/7 kali 2/7 kali 2/7 gitu ya. Kita lihat yang yes nih, yang yes dan mammals. Yes dan mammals. Mammalsnya itu ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara yang give birth-nya yes itu, give birth-nya yes dan mammals itu ada 6. 1, terus 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6/7. Terus begitu juga untuk yang can fly. Kita cari yang no dan mammals. No dan mammals. Terus yang live in water cari yang yes dan mammals. Yes dan mammals. Itu juga kita lakukan untuk yang non mammals. Jadi hasilnya adalah ini. Ini baru peluang prior probability-nya. Kemudian dengan menggunakan Bayes, naive Bayes, kita hitung peluang yang tadi dikalikan dengan mammals dan yang non mammals. Ternyata hasilnya adalah nilai peluang yang mammals itu lebih besar daripada yang non mammals. Maka artinya dia ini masuk ke dalam kelas mammals. Itu sederhana ya. Naive Bayes ini dia statistik, mainannya statistik, tapi dia termasuk robust
Robust tuh handal ya. Jadi akurasinya juga cukup oke, kecepatan dari perhitungannya juga cepat gitu ya, nggak selama decision tree. Jadi saya bilang untuk naive Bayes ini bagus ya. Jadi makanya nggak heran banyak sekali orang yang melakukan klasifikasi dan menggunakan naive Bayes. Nah, kita lihat di sini naive Bayes itu robust to isolate noise point. Jadi kalau misalnya ada noise itu dia masih bisa tahan ya, masih tidak mengurangi hasil prediksi. Kemudian dia juga bisa handle missing value karena kalau dilihat dari langkah-langkah tadi, yang dilihat itu adalah perhitungan-perhitungan peluang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada missing value, dia akan ignore gitu, akan diabaikan sama dia. Kemudian dia juga tahan terhadap atribut yang tidak relevan, biasanya akan diignore juga sama dia gitu. Jadi cara lain selain naive Bayes itu adalah Bayesian belief network. Ada lagi metode Bayes yang lain yaitu Bayesian belief network. Itu bisa kalian cari tahu sendiri ya. Nah, tadi sudah 4 ya. Kita udah belajar decision tree, kemudian ada rule base, ada instance base KNN, dan sekarang tadi naive Bayes. Nah, selain itu masih ada klasifikasi yang lain gitu ya, classifier yang lain. Kita bisa pakai artificial neural network, bisa pakai support vector mesin, kemudian ensemble method. Ensemble method itu adalah kita menggabungkan beberapa metode klasifikasi gitu ya. Contohnya ada BUS. Intinya sebenarnya 2 tahap klasifikasi tadi. Kita punya data trainingnya harus ada labelnya, kemudian labelnya itu sudah pasti ya, lalu kita bentuk modelnya. Model itu dihasilkan dengan menggunakan classifier ini ya. Model itu dibentuk dari classifier ini, macam-macam yang tadi, yang mulai dari naive Bayes, rule based, decision tree, itu menghasilkan model. Nah, model ini yang digunakan untuk prediksi. Ini adalah tahap kedua. Jadi, proses dari klasifikasi itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, oke, sekian materi tentang klasifikasi hari ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.